Ada jadwalnya tersendiri atau emang kayak spontan aja setiap ngerekam gitu? Kita nggak ada jadwal khusus ya Bu ya. Kalau emang lagi pas pengen ngelucu aja sih kayak Bu Dewi gitu, Mbak HP. Mbak HP. Kalau mungkin ada lucu gitu tuh, Mbak HP. Oh iya ya gitu. Jajan saya masih suka sembarangan, saya masih suka jajan kok. Jajan sembarangan. Itu suka sekali. Saya sering bersaing sama siswa loh, mikir. Halo Bu Mega, halo Bu Dewi. Hai. Pakai H ya, nggak pakai H. Oh iya, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah Pak. Tapi ngelentruk ya. Enggak ya, harus semangat, betul-betul semangat ya. Produktif gitu. Iya. Kesibukannya akhir-akhir ini apa nih Bu? Masih tetap mengajar kalau saya, Bu. Iya, saya masih sebagai pustakawan. Oh iya, kan dengar-dengar Bu Dewi sama Bu Mega kan seorang guru ya kan? Iya. Dan juga seorang konten kreator juga. Dipaksa oleh keadaan lah konten kreator itu ya. Nggak sengaja jadi konten kreator. Nggak sengaja tapi sekarang viral dong Bu. Alhamdulillah lanjut lah ya. Nah, boleh dong diceritain awal mula jadi konten kreator itu gimana gitu. Silakan Bu. Awalnya kita sebenarnya nggak sengaja sih Mbak ya. Seperti biasa kita kayak kalian kalau bikin story awal-awal gitu aja sih ya. Udah sebenarnya kita nggak terlalu aktif di TikTok dulu ya. Terus cuma di SW, SG gitu kan. Ternyata coba aja deh ke TikTok gitu. Ternyata tapi nggak langsung meledak kayak gitu, enggak 2 mingguan ya. Gitu ya? Kira-kira 2 mingguan setelah upload itu malah baru meledak. Iya kayak gitu. Itu kan yang FYP tuh yang kotak pink nggak sih Bu? Oh yang kotak amal ya. Yang iya kan itu ya, beauty blender itu. Iya kayak itu pas puasa itu. Iya. Lewat FYP itu sih Bu. Oh iya, itu terkesan ya sama video itu. Selalu coba soalnya Bu Dewi. Tapi lucunya di mana ya? Lucunya tuh bukannya. Oh iya. Iya. Nah, kira-kira jadi konten kreator itu tahun berapa? Mulai dari tahun berapa? Puasa tahun lalu itu. Tahun lalu sekitar kalau konten kreator menekuninya ya setelah FYP itu kita langsung ya udah deh sekitar bulan Maret kalau nggak salah itu. Maret, April lah. Sekitar Maret April gitu. Oh iya August deh kita mau lah. Dia mengingatkan ya. Jadi nanti mau dirayain nggak Bu? Iya, mungkin kalau dipanggil lagi ya kita rayain di sini. Bersama. Selain di TikTok ada di konten lain nggak Bu? Kayak IG ataupun di mana gitu? Malah sebelumnya tuh saya aktifnya di IG. Jadi video-video apa ya yang pengen saya apa aja kesukaan saya pas lagi tren gitu ya. Iya. Bu Mega juga ya? Iya di IG juga. Saya sendiri nggak punya akun TikTok Mbak tadinya. Iya ya Bu ya. Iya. Baru bikin. Jadi sebelum itu tuh Bu Mega suka ngedit saya, ngerekam saya aja gitu buat status WA itu ya. Terus teman-teman banyak yang suka, orang-orang di luar sana banyak yang suka. Lucu. Jadi setiap ada momen saya ngelucu diambil oleh Bu Mega terus dibikin status gitu aja sih, nggak untuk konten. Dulu gitu, saya sendiri nggak pernah meng-up video saya, karena saya kalau di Instagram itu modelnya kayak estetik misterius gitu ya. Kayak nggak pengen di apa aja, saya nggak suka saya. Lah di akunnya Bu Mega itulah video itu booming itu Kak. Terus sekarang jadi apa ya, kayak ikonik Bu Dewi gitu. Karena itu sudah FYP ya istilahnya sekarang ya, itu jadinya eman-eman kalau nggak dilanjutin. Jadi kita harus coba lagi upload. Ternyata gitu. Kok semakin masih gitu. Iya semakin rame. Ternyata Bu Dewi ada sesuatu yang bisa menarik perhatian nih kayaknya. Dan gitu. untuk informasi ya Kak ya, bahwa konten-konten itu memang tidak melulu di konsep atau ada rencana gitu ya Bu ya. Itu jadi spontan aja. Alami keseharian. Spontan aja ya Bu ya. Karena lucunya kan biasanya spontan. Spontan. Bisa diatur ini nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kan sekarang kan TikToknya udah rame banget ya Bu ya. Udah berapa ya followersnya? 400 ribuan ya kayaknya, 400 ribuan ya. Bisa ya gaya habis ini 1M.
Amin. Amin ya Allah, amin. Gustu 1M ya. Gustu 1M ya. Gustu 1M. Nanti ada perayaan lagi. Iya. Nanti diundang ke sini lagi. Oh iya, betul. Ya boleh. Nah, kalau misalkan kayak bikin konten itu untuk spontan ya Bu, ya? Itu ada jadwalnya tersendiri atau emang kayak spontan aja setiap ngerekam gitu? Kita nggak ada jadwal khusus ya Bu ya. Kalau emang lagi pas pengen ngelucu aja sih kayak Bu Dewi gitu, Mbak HP. Mbak HP. Kalau mungkin ada lucu gitu tuh, Mbak HP. Oh iya ya gitu. Kalau nggak gitu ya kalau pas jalan atau apa gitu, kayaknya ini mau ngelucu deh. Kayaknya kita udah punya chemistry ya. Mereka tuh selalu tanggap. Iya. Tahu iya. Udah nggak nganu lagi, nggak mikir lagi langsung. Kayaknya mau lucu deh ini. Udah moodnya bagus deh ini. Kayaknya ada lagi. Kayaknya Bu gitu. Mega harus 24 jam megang. Iya. Kameramen. Iya. Kamu dulu gitu kan. Iya Kak. Gitu. Dan jadi itu tidak sengaja ya Bu. Nggak Tapi sengaja. kalau misal di khalayak ramai nih di apa ya kayak di luar ruangan, misal pas pergi gitu, kalau ada orang mau ngajak foto, itu tanggapan Bu Dewi sama Bu Mega gimana? Alhamdulillah saya senang sekali Mbak. Tapi sayangnya kadang tuh ada yang suka sungkan, kayak nggak enak, sungkan, takut enggak. Tapi habis itu di pas kita live atau pas kita upload malah dia komen. Kemarin habis ketemu Bu Dewi. Padahal nggak apa-apa kalau saya monggo. Maksudnya biasanya kan orang-orang tuh kayak aduh ini ganggu waktunya nggak ya? Mungkin gitu ya nggak enak. Tapi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Kita malah welcome. Dan selama ini so far sopan kok teman-teman yang pengen. Terutama adik-adik kecil ya. Iya, ada yang balita juga ya. Iya. Umur 5 tahun, 4-5 tahunan lah teh. Iya, PAUD gitu. Udah dapat sama Bu Dewi ya. Iya. Itu dari Malang ya kayaknya dulu. Itu yang dari Malang. Terus ada yang dari Banjarmasin juga ke sini ya. Datang ke sini. Datang ke Kudus. Iya. Mampir ke sekolah kami. Iya. Orang tuanya mendukung nggak? Jangan-jangan orang tuanya ngefans juga gitu. Iya. Bisa jadi itu. Tapi reaksi orang sekitar kayak misal keluarga ataupun saudara gitu pas lihat Bu Dewi viral itu gimana? Bu Mega? Saya sih nggak masalah sih. Lebih ke Bu Dewinya kali ya. Mendukung. Mungkin saya harus memberi pengertian dulu bahwa resiko-resiko atau dampak lanjutan dari setelah dikenal orang itu memang harus lebih menjaga sikap ya Kak ya. Harus kayak dikenal. Orang lain gitu. Apalagi kalau di tempat umum kita jadi nggak bisa biasa lagi. Kenapa? Karena saya membawa nama profesi saya, nama diri sendiri, nama profesi, keluarga juga. Memang kaget. Nah, nggak usahlah saudara atau teman atau keluarga ya, kita sendiri aja kaget. Ya? Iya, masih kayak perubahan yang terlalu banyak yang kenal gitu loh Kak. Jadi kalau keluar juga kita tadinya mau pakai baby doll doang. Iya, sekarang harus. Jadi tadinya nggak dandan ya, tadinya kalau keluar nggak dandan ya. Sekarang 7 lapis. Alis harus selalu on gitu ya. Iya, gitu Kak. Ya nggak ya. Bukan berarti kita nggak menjadi diri sendiri ya, tapi supaya lebih nyaman aja ya Bu ya. Betul. Penampilan gitu. Iya. Kalau keluar yang penting kita harus mandi dulu ya. Itu. Kayak alis dulu. Ya Bu. Iya, karena apa yang kita namanya fans ya Kak ya, apa yang ada di kita itu ditiru. Iya. Betul. Kalau kita udah tahu betul. Jadi kita harus memberi positive vibes ya. Iya, kalau makan juga harus ditata ya. Dulu biasanya kalau makan sayur aja sekarang. Iya. Diet apa enggak Bu? Apa? Diet. Enggak. Saya enggak diet sih. Enggak kenal diet. Jadi nggak menjaga tubuh juga ya Bu ya? Saya lebih ke menjaga makanan sehat dan Bu, keteraturan. Iya. Pola hidup sehat. Kayak nggak jajan sembarangan gitu ya Bu ya? Kalau jajan saya masih suka. Sembarangan saya masih suka jajan kok. Jajan sembarangan. Itu suka sekali. Saya sering bersaing sama siswa loh. Mikir. Suka cilok seblak ya Bu. Spesial ini Bu Dewi. Iya. Dan nimbrung aja sama anak-anak. Apa yang anak-anak suka saya suka juga kok. Tapi plus minusnya jadi konten kreator sih apa nih Bu menurut Bu Dewi sama Bu Mega? Ya plus minusnya. Minusnya saya aja Bu. Iya, kalau plusnya mungkin kita makin banyak teman, banyak relasi, senang juga dikenal sama orang, apalagi dengan ketenaran ini mungkin bisa jadi hal yang positif ya untuk menjadi contoh yang baik buat teman-teman ya, apalagi anak remaja zaman sekarang gitu. Nah, kalau minusnya nih Bu? Minusnya ya ada sih Kak. Jadi memang waktu kita ini agak sedikit tersita ya. Jadi
Saya itu yang penting harus kuat banget mengatur jadwal atau menata waktu ya Kak ya. Iya. Karena pagi sampai sore kerja, nanti habis itu ada rumah, ada ini. Tapi saya juga harus memberi ruang dan waktu sendiri untuk teman-teman yang keluarga, ya, Bu, ya? Fans juga gitu. Contoh komen netizen itu harus ada waktu tersendiri untuk saya balesin. Pertama nih Bu. Iya. Kayak pengen banget dibalas. Iya, itu harus itu kalau saya. Tapi sekali lagi ya Kak ya, kita harus bijak dalam bersosmed atau menggunakan apa ya sosial media ya Kak ya. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh sosmed, tapi kita yang mengendalikan sosmed. Jadi waktu, betul, waktu ditata betul Kak. Jadi waktunya kerja saya tidak pernah loh buka aplikasi itu di jam kerja. Nggak pernah. Tapi kalau apa ya manajemen waktu nih ala Bu Dewi itu kayak gimana? Ya ini harus tertib ini. Fleksibel tapi tertib. Gimana ya? Fleksibel tapi tertib ya. Harus tetap waktunya apa ya apa. Jangan disisipi sama hal lain. Misalnya kerja ya kerja saya. Seperti kalau di kelas Kak pembelajaran itu. Kalau saya baru serius materi, anak-anak harus fokus. Gitu betul. Ya. Nanti waktunya mengerjakan tugas, waktunya kita diskusi, sharing-sharing ada lagi. Ada waktunya bercanda. Betul, harus saya selalu ada itu. Jadi mungkin apa ya kayak masa pembelajaran itu nggak boleh bercanda juga iya. Walaupun kan lucu. Itu sulit loh Kak menata image itu karena anak-anak taunya saya lucu terus. Tapi kan mungkin ada yang kayak kurang ajar gitu ya Kak Bu ya. Maaf ya, kurang sopan gitu ya. Kurang sopan gitu. Pastinya ada. Nah kalau saya ada tips lagi nih. Dari awal ada kesepakatan dulu sebelum pembelajaran, bahkan waktu mereka baru pertama kali ketemu sama Bu Dewi itu harus ada kesepakatan kelas dulu. Nanti pembelajaran kita akan seperti ini. Kita sepakati bersama, oke, kalau bisa kita jalankan. Nah kalau ada yang lupa atau bagaimana ya kita ingatkan gitu Kak. Tapi itu tertib semua ya Bu ya? Bagus, sudah tertata, bisa banget anak-anak. Bisa dirangkul sama Bu Dewi. Nah kalau semisal di luar gitu kan kadang Bu Dewi sama Bu Mega terburu-buru gitu kan ya ada urusan. Itu terus kalau ada yang minta foto atau minta apa gitu, tanggapan Bu Dewi sama Bu Mega gimana nih? Selama ini sih masih kita layani dengan baik ya. Walaupun terburu-buru gitu. Iya. Nanti kita cuma kalau misalnya foto atau apa, nggak apa-apa silakan gitu. Kalau sudah ya sudah, dadah gitu udah. Yang penting tuh masih terkendali Kak. Takutnya apa? Histeris ketemu kita, jadi lupa sama lingkungan malah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Itu ada ya? Ada. Di pom bensin? Iya, di pom bensin. Pom bensin rendeng. Pom bensin rendeng situ ya. Itu Mbak boleh disebut nih Mbak Mama, saya kalau panggil Mbak Mama itu kan sampai sekarang masih kenal saya. Dia tuh kalau kan kenal kita ya Bu ya, ketemu kita, dia sedang bertugas. Waktu itu bertugas sebagai operatornya itu. Di situ kan memang tidak boleh mengoperasikan HP. Betul. Kan takutnya meledak. Betul. Lah dia stres banget, pengen, aduh biar caranya foto nggak bisa kan Mbak, nggak apa-apa Mbak, next kita agendakan ketemu lagi untuk foto bilang gitu, ini fokus kerja dulu ya. Saya takutnya dia ditegur kan itu posisi bekerja kok malah dia heboh sendiri. Yang belakang juga antrinya banyak. Gitu. Tapi bagus setelah kita kendalikan gitu ya Mbak Mamahnya ini Nur Halimah kita namanya kalau nggak salah itu. Mamahnya. Gitu, Mama. Tapi kalau misal kayak antrian di pom bensin kan panjang, nggak bisa ditinggal juga ya Bu ya. Iya makanya. Dan nggak boleh ambil HP juga kan. Jadi ya memang dia sekedar. Takutnya nanti kan ada kejadian yang hal nggak diinginkan. Betul, jangan sampai itu kita harus tetap hati-hati. Oke Bu Dewi, kalau semisal tuh kayak bikin akrab sama murid ya kan ya Bu, itu tuh jembatannya kayak gimana sih Bu? Supaya akrab sama murid ya. Ya paling kita kuncinya ini loh Kak, kita harus memahami dunia anak-anak, dunia siswa kita itu seperti apa sih sekarang yang sedang lagi ngetren, lagi ngetren zaman sekarang, yang apa ya gaulnya mereka tuh seperti jadi apa. Kalau mereka ngobrol pun pakai bahasa zaman sekarang ya itu tuh kita harus paham. Jadi nanti kita harus mengerti. Nanti kita gampang masuknya. Gampang masuk gitu. Dan ini anak zaman sekarang kan suka kayak labil tapi nggak mau diatur. Nah betul, masa transisi ya remaja ini anak-anak SMA. Saya kan ngajarnya di SMA ya Kak ya, Kakak SMK. Ini tuh mereka itu masa-masa transisi ya Bu. Dibilang anak-anak nggak terima. Iya sih betul sih. Tapi dibilang orang tua belum nyampe dia kan, gitu kan. Nah, kita harus memahami itu. Kalau kita gandeng terus atau kita menuntun terus, kapan mereka bisa jalan sendiri? Nah tapi di samping itu kita harus paham apa yang mereka mau.
Dengan cara yaitu tadi kita ngikuti trennya, kita tahu dunianya seperti apa, kita sampaikan, kita atur, kita tata, kita ingatkan. Kalau memang itu tidak pas, kita ingatkan. Kalau yang bagus, kita dukung. Betul. Gitu, bagus sih, ini metodenya bisa ditiru sama guru lain. Boleh. Kalau semisal Bu Dewi sama Bu Mega masuk kelas nih, terus mau ngajar anak-anak, itu tuh anak-anak suka bikin konten bareng nggak sih Bu sama Bu Dewi? Karena ini kalau misalnya kalau pas jam pelajaran itu saya di kelas enggak boleh saya. Pokoknya kita ada harus fokus ya. Tapi kalau pas jam istirahat sering ada kontennya kita pas istirahat pas ya. Sering di perpustakaan atau apa itu malah enggak apa-apa. Karena memang kadang suka bikin konten bareng ya Bu ya. Iya. Pas jamnya. Tapi kita enggak pernah kalau joget-joget enggak pernah ya. Enggak pernah. Lebih ke ngobrol biasa. Iya, ngobrol saja ada lucunya kita ambil. Ngobrol random ya kita ya malah ya. Random. Anak-anak karena saking pahamnya kita kalau kita tuh random ya ikut random gitu. Iya. Kadang sengaja cari kita untuk cari hiburan loh. Iya. Dalam hal ini dia sudah kenal. Iya, kita ngobrol. Lucu aja ya Bu, ketawa-ketawa. Oh iya, apa ya cari lucunya gitu sih. Tapi kalau semisal pas jadi konten kreator tuh pernah dapat endorse gak sih Bu? Alhamdulillah ya. Ada ya Bu ya, dipercaya sama rekan-rekan. Berbagai endorse tuh brand kayak apa? Misal kayak makeup mungkin? Iya, ada make up, makanan, pakaian kayak gitu, terus jasa, aplikasi ada. Itu mulai dari kapan Bu endorse-nya? Kapan ya? Yang habis setelah viral mungkin ya. Setelah viral itu paling sekitar Juni Juli itu sudah mulai ada. 2 bulan 3 bulanan setelah. Iya, itu ada beberapa gitu. Tapi kalau biasanya di endorsan itu dapat free sekitar berapa Bu? Aduh, mungkin nggak kita sebutkan ya. Ya ada lah red cardnya kita. Itu ada namanya red card Kak. Jadi red cardnya bisa berubah setiap apa ya lebih ke kesepakatan bersama antara mungkin kedua belah pihak. Ini bisa naik atau bisa bisa tergantung permintaan gitu. Fee itu dibagi 2 sama Bu Mega sama Bu Dewi atau gimana? Saya nggak tega minta fee dari dia. Kita ada tim manajemen. Ada tim manajemen Kak. Nah, tim manajemennya siapa aja Bu? Jadi gini, ada kameramen ya Kak ya, Bu Mega. Ya. Terus ada akuntan, Bu Mega juga Kak. Humas sama apa ya customer service Bu Mega. Editor Bu Mega. Upload video Bu Mega. Jadi Bu Dewi ngapain ini? Bu Dewi ngapain? Jadi talent aja ya Bu. Iya, jadi talentnya. Diem aja udah lucu Kak. Itu kan kontennya lucu kan? Iya. Diem aja. Enggak sih Kak, kita lebih ke bersamaan aja. Iya. Tapi semua yang mungkin yang lebih ke megang ke yang Bu Mega ya guys. Administrasinya Bu Mega. Iya, semuanya sama-sama. Saya, tapi kita tetap sepaket ya. Iya, demi kesejahteraan bersama lah. Kesejahteraan. Oke Bu, kalau semisal bad mood di luar nih Bu, kalau semisal pas di luar pas lagi ngafe mungkin atau apa, terus ketemu sama fans, itu gimana Bu tanggapan sama Bu Dewi? Pas kita lagi bad mood gitu. Iya, lagi gak pengen lah gitu. Nah, itu loh kadang itu kita harus memanajemen emosi gitu ya. Jadi walaupun kita bad mood kan soalnya Bu Dewi itu kan image-nya lucu ya. Image-nya lucu, harus lucu gitu. Teman-teman yang ngefans itu kan ekspektasinya kan Bu Dewi lucu. Nah, Bu Dewi tahu-tahu marah atau apa ya? Nggak senyum. Kayak nggak senyum. Kayak gimana gitu kan ya. Kecewa kasihan. Iya. Jadi kita ya harus berusaha pura-pura happy ya, pura-pura ya Bu ya. Ya maaf ya, tapi memang harus itu yang saya sajikan kepada teman-teman. Jadi biar tahunya kita tuh selalu happy dan membawa aura. Tapi kan namanya manusia kan juga pernah bad mood ya Bu ya, gak harus happy gitu kan, bisa ada moodnya tersendiri gitu. Tapi Bu Dewi sama Bu Mega punya ikonik tersendiri gak sih, ataupun slogan gitu berdua? Jargon ya? Iya, enggak sih, yang sering kita ucapkan aja sih. Nggak sengaja apa nih Bu, apa nih Bu? Jadi kayak teman-teman juga bilang yang itu dong Bu, gitu. Itu tuh karena kalau kita menyebut kata kudus, itu harus bilangnya Jawa. Oh harus gini ya Bu ya? Number gitu. Jadi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pokoknya setiap ada kudus ya kita bangga dong jadi orang kudus ya nggak? Mungkin Ya. Mau ikut, coba ya kita coba ya Bu ya. Kalau ada kata-kata kudus langsung Jawa Tengah. Harus pakai happy loh Kak, nggak bener gitu Kak ya. Iya. Harus senyumnya 3 jari. Nih. Coba Kak. Coba kita SMK ya Bu ya. SMK Muhammadiyah Kudus. Jawa Tengah. Slogan bagus ya teman-teman ya. Jadinya happy kan? Habis ini aku terngiang-ngiang nih Bu sampai rumah di jalan Jawa Tengah. Jalan gitu ya. Baca tulisan kudus langsung Jawa Tengah. Apa-apa kudus? Kudus. Jawa Tengah.
Kalau ada kata-kata kudus, Jawa Tengah gitu ya Bu ya. Jadi kalau misal apa ya kayak mempromosikan sekolah ke Kudus, Jawa Tengah. Tapi itu dimulai dari mana sih Bu kok tiba-tiba kepikiran kayak gitu? Awalnya kita dari Pontianak mana ya? Nanti kita lihat lah ya di profilnya Pontianak mana. Lupa saya. Otomatis. Jadi tiba-tiba kayak Jawa Tengah gitu. Banyak fans-fans kita kan yang dari luar kota, dari luar Jawa, dari luar negeri juga. Amin ya Bu ya. Karena memang fans-fans kita tuh Jadi Hongkong, ada dari Belanda. Wow. Amerika juga ada. Jadi kalau kita kan ditanyain, ibu aslinya mana? Kita bilang kan Kudus. Kudus mana? Jawa Tengah. Tadinya datar. Terus ditanya lagi dari Kudus, Jawa Tengah. Kudus, naik gitu ya Bu ya. Kudus. Ada frekuensinya kan sendiri gitu ya Bu ya. Asalnya data terus naik sedikit sekarang ya ada tujuannya lah, siapa tahu nanti Miss Universe mengenal itu kan. Nanti tiba-tiba nanti ada model dari Kudus terus bilang Kudus Jawa Tengah. Terus nanti pakai slogannya Bu Dewi gitu kan ya. Tapi bagus loh Bu punya ikon tersendiri gitu. Jadi punya chemistry-nya gitu kan Bu ya. Tapi Kudus semakin dikenal ya. Iya, alhamdulillah, amin banget sih. Soalnya kan Kudus kan kota kecil gitu kan, jarang orang tahu ya Bu ya. Pasti Bu Dewi dikira kayak dari orang Bandung mungkin atau dari mana Jogja. Iya. Kalau dikira orang Inggris kita nggak mungkin. Wajahnya Jawa banget ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya kita itu tadi loh Kak yang saya bilang kalau kita sudah dikenal kita harus memberikan positive vibes. Contoh yang baik ya Bu ya. Yang sepele itu kita tanpa effort apa-apa loh, cuma bilang Kudus. Jangan, tapi sekarang dikenal banyak orang ya Bu ya. Yang kepengen ada wisata religi ke Kudus juga jadi meningkat loh saudara-saudara. Iya. Menara itu kan Bu ya. Jadi pengen kayak pengen ketemu Bu Dewi sama Bu Mega sekalian mau ziarah nih gitu kan dia. Ada loh ya. Ya, tapi alhamdulillah ya Bu ya bisa menarik peminat ke Kudus gitu ya Bu ya. Membantu. Kami membantu banget sih Bu ya. Dinas pariwisata. Kode ini. Jadi duta wisata itu nggak mungkin ya. Gak apa-apa loh Bu lah. Umur kan maksimal 20. Gak apa-apa kok. Teman-teman ini ayo membawa nama baik Kudus lewat jalur duta wisata juga bisa loh ya. Boleh. Aduh aku salting loh Bu. Awas jangan salto ya. Gak cukup Bu. Oh ya nih ngomong-ngomong harapan atau impian Bu Dewi sama Bu Mega tuh buat kedepannya apa sih? Bu Dewi tadi ya. Saya cuma bisa bilang semoga Bu Mega sakinah mawaddah warahmah. Amin. Belum dapat ya ini Bu ya? Oh ya ini ngomong ada ajang ini podcast ini teman-teman. Mudah-mudahan aja intinya apa yang kita lakukan itu harus selalu positif, Pak. Membawa aura atau dampak positif ke teman-teman juga, memberi manfaat, entah apa itulah manfaatnya, pokoknya yang penting positif, kebaikan dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Satu lagi yang paling penting adalah kita niatnya untuk menghibur. Jadi jangan terlalu spaneng ya Kak ya. Spaneng. Kan saya Inggris kan biar kebalas. Spaneng. Kalau untuk Bu Mega gimana nih? Sendiri juga sama. Sih intinya kita niatnya cuma menghibur. Bahasa Indonesianya gini itu apa ya? Gini, gini kayaknya kok. Nanti di translate Bu, tenang aja Bu. Which is actually Jaksel nih. Jadi di dalamnya itu kalau ada sisipan, sisipan ilmu-ilmu pesan-pesan mungkin bermanfaat bagi semuanya. Iya, alhamdulillah ya. Amin. Nah, untuk tips nih Bu, kalau misal guru-guru yang nonton ini juga pengen jadi konten kreator gitu, Bu Dewi sama Bu Mega ada tips gak sih buat mereka? Tetap berusaha ngonten aja sih, jangan melihat apa ya, enggak viewersnya banyak enggak. Tapi kan biasanya dia mikir gitu ya Bu ya. Yang penting tujuan utamanya itu lebih baik aja gitu. Ada tujuan utama yang baik. Betul. Itu ada tema. Ya, ada tema. Harus ada tema topiknya ya Bu. Diangkatnya apa itu konsisten itu terus saja. Kalau kita random ya random seperti ini terus saja gitu. Oke, Bu. Jadi tetap menciptakan kreativitas tanpa memburu popularitas. Yes. Itu saya
Dapat tadi malam Pak. Kesini latihan dulu ya Bu ya. Kata-kata apa ini? Nah untuk hari ini nih Bu, kata-kata hari ini apa nih? Kata-kata hari ini. Tadi bisa ya. Apa ya Bu ya? Aduh apa ya? Itu tadi aja lah. Gak apa-apa. Coba aja diulang lagi. Itu tadi ya. Iya boleh. Berkreasi, intinya tetap menciptakan kreativitas tanpa memburu popularitas. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Mega dan Bu Dewi. Oke, terima kasih ya Bu Mega, Bu Dewi udah mau datang ke podcast kita, podcast SMK Muhammadiyah Kudus. Oke Bu, terima kasih ya Bu sekali lagi ya Bu ya. Sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih karena telah menyaksikan podcast After School, programnya anak sekolah, dan sampai jumpa.